Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo everyone. Bertemu lagi bersama saya Talita Salsabila. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bab 18, yaitu mengenai DHCP server. Kita masih sama membahas mengenai Debian dan juga Ubuntu Server Administration ya teman-teman. Nah, pada bab 18 ini atau pada DHCP server itu ada sekitar 3 pembahasan saja teman-teman yang akan kita bahas. Yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai konsep DHCP, kemudian yang kedua ada konfigurasi DHCP server, kemudian yang terakhir atau yang ketiga ada fixed address DHCP server. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep DHCP. Nah, jadi teman-teman di sini sebelum melakukan konfigurasi saya itu akan menjelaskan terlebih dahulu DHCP itu apa sih? Nah, jadi teman-teman DHCP sendiri itu merupakan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol, yang mana DHCP ini digunakan untuk membuat suatu kontribusi atau pemberian atau penerusan ataupun penerima IP address teman-teman. Nah, jadi DHCP itu adalah protokol yang digunakan untuk melakukan kontribusi IP address sebagai pengirim, penerus ataupun penerima IP address. Jadi pada pembahasan ini kita akan membahas mengenai DHCP server teman-teman, yang mana nantinya IP dari semua virtual mesin yang saya miliki itu akan mendapatkan IP dari router. Jadi nantinya semua VM ini dia itu akan mendapatkan IP address teman-teman. Nah, misalkan contohnya di sini ada 10.10.10.2, kemudian ada 10.10.10.3 dan ada juga 172.16.1. Nah, IP ini itu akan didapatkan dari router Debian-nya teman-teman. Jadi nantinya si klien Ubuntu server 1 Debian dan juga server 2 Ubuntu dia itu tidak perlu melakukan konfigurasi IP address secara statik ataupun manual. Kenapa? Karena di sini ketika kita menggunakan static IP address itu dia banyak sekali kelemahan dan juga kekurangannya teman-teman. Yang mana ketika kita melakukan konfigurasi static IP address pada perangkat yang kita miliki itu teman-teman ditakutkan akan terjadi bentrok dengan perangkat lain, yang mana perangkat tersebut itu berada di dalam satu jaringan yang sama. Nah, misalkan di sini teman-teman si server 1 dan server 2 itu kan dia berada di dalam jaringan yang sama ya teman-teman. Nah, jika server 1 menggunakan IP 10.10.10.2 sedangkan yang server 2 nya juga sama menggunakan IP 10.10.10.2. Nah, karena kita nggak tahu bahwa IP yang 10.2 itu sudah digunakan, maka nantinya antara server 1 Debian dan server 2 Ubuntu itu dia akan terjadi bentrok IP address dan juga akan terjadi error di dalamnya. Nah, jadi itu kekurangan teman-teman ketika kita menggunakan IP address yang statik ataupun manual. Nah, dengan adanya DHCP server ini maka kita akan menghindari hal tersebut teman-teman. Yang mana ketika IP 10.10.10.2 itu sudah digunakan, maka nantinya IP tersebut tidak akan digunakan lagi di perangkat lain teman-teman. Oke teman-teman, mungkin ketika kita hanya memiliki 2 server atau 3 server saja yang ingin kita konfigurasi, itu kita bisa saja menggunakan yang static IP address ya teman-teman. Nah, tetapi bayangkan saja jika kita memiliki 100 server dan kita melakukannya secara statik ataupun manual, pastikan kita itu nggak bisa mengingatnya satu-satu ya teman-teman. Maka dari itu kita harus menggunakan yang namanya DHCP server agar si klien atau si server-server itu tidak terjadi bentrok satu sama lain. Maka dengan adanya DHCP server ini dapat mempermudahkan kita dalam mengkonfigurasi IP ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai konfigurasi DHCP server. Nah, setelah kita mengetahui konsep dari DHCP server, sekarang kita akan coba melakukan konfigurasi DHCP servernya teman-teman. Nah, di sini kita akan melakukan DHCP server yang mengarah ke klien ya teman-teman. Nah, jadi router Debian itu dia akan memiliki DHCP server yang dari klien, yang mana nantinya si klien ini dia akan merequest IP dari router Debian-nya. Oke, di sini kita bisa langsung saja prakteknya ya teman-teman. Kalian bisa buka pada router Debian-nya. Nah, di sini kalian bisa pastikan bahwa router Debian-nya ini sudah terhubung ke internet ya teman-teman. Kita coba untuk ping 88. Nah, perhatikan di sini dia bisa ya teman-teman. Kemudian kita pastikan juga bahwa routernya ini sudah bisa ping google.com.
Nah, perhatikan di sini juga bisa ya teman-teman. Artinya di sini kita bisa langsung melakukan konfigurasinya. Nah, seperti biasa sebelum melakukan konfigurasi itu kita bisa masuk ke dalam super usernya terlebih dahulu teman-teman dengan perintah sumin. Lalu kita bisa masukkan passwordnya. Di sini saya sudah berada di super user teman-teman. Nah, jika sudah di sini kita bisa jalankan perintah lagi yaitu apt install isc-dhcp-server. Kemudian di sini kita bisa enter dan kita tunggu untuk proses instalasinya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa yes saja atau kita bisa ketikkan y, kemudian kita tunggu hingga proses instalasinya selesai. Nah, ketika di sini terdapat error-error itu tidak apa-apa ya teman-teman, karena error tersebut terjadi karena kita itu belum melakukan konfigurasi di nano/etc-nya. Oke, setelah di sini proses instalasinya selesai, kita bisa pergi ke nano/etc/default/isc/dhcp dan /server. Seperti ini. Di sini kita bisa langsung enter saja. Nah, teman-teman, ternyata tadi saya salah perintah. Di sini saya sudah clear. Lalu kita bisa masukkan lagi perintah yang tadi, yang nano/etc/default/isc/dhcp/server ya, teman-teman. Nah, teman-teman, ternyata di sini saya salah perintah seperti yang tadi saya bicarakan. Di sini tuh kita kasih strip ya, teman-teman. Seperti ini, jadi bukan slash tetapi strip. Jadi perintahnya adalah nano/etc/default/isc strip dhcp strip server ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa langsung enter. Nah, perhatikan di sini teman-teman. Nah, kenapa tadi pada saat proses instalasi itu terdapat error-error? Karena di sini itu kita belum mengisikan untuk interface-nya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba exit dulu ya teman-teman. Saya akan coba ketikkan IPA. Nah, perhatikan di sini. Nah, karena kita ingin memasang DHCP servernya itu di router Debian dan yang merequest IP itu adalah klien Ubuntu-nya, maka di sini kita bisa cari interface yang mengarah ke klien, teman-teman. Nah, jika kalian ingat di video-video sebelumnya itu yang mengarah ke klien itu dia adalah yang interface nPost 9, teman-teman. Kemudian di sini kalian bisa perhatikan di inet. Nah, inet itu merupakan gateway dari kliennya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa masuk lagi ke nano tadi ya teman-teman. Kemudian di bagian interface versi 4 yang ini V4 kita bisa ketikkan yaitu nPost 9. Seperti ini. Kenapa di sini untuk interface-nya adalah yang nPost 9? Karena di sini kita itu ingin melakukan atau ingin membuat router Debian ini memiliki DHCP server dan kita ingin yang merequest itu adalah kliennya ya teman-teman. Nah, di sini jika sudah kita bisa Ctrl X Y lalu enter. Lalu di sini kita bisa masuk lagi ke nano/etc/dhcp/dhcpd seperti ini. Lalu kita kasih .conf. Kemudian di sini kita bisa enter. Nah, perhatikan di sini kita bisa enter saja teman-teman. Mohon maaf, bukan enter tapi kita bisa scroll saja sampai di sini kita menemukan yang select. Bentar, kita cari yang ini teman-teman. Select different configuration for internal subnet. Kalian bisa lihat. Nah, di sini kita bisa hilangkan saja teman-teman semua pagarnya mulai dari yang subnet sampai yang kurung tutup kurawal ya teman-teman, kita hilangkan saja. Nah, seperti ini. Nah, di sini untuk yang subnet itu kita bisa isikan yang ini teman-teman. Kita bisa buka di topologinya. Nah, di sini kita bisa isikan yang ini teman-teman. Nah, ini tuh bukan 1 ya teman-teman, tapi 0 seperti ini. Jadi kita bisa isikan yang ini di subnetnya. Kita langsung saja isikan. Kita hapus dulu yang ini 172.16.1.0. Kemudian untuk netmax-nya itu seperti biasa yaitu 255.255.255.0 karena di sini kita itu menggunakan /24 ya teman-teman. Kemudian untuk yang rank IP-nya di sini kita bisa tuliskan saja teman-teman, kita maunya dari berapa sampai berapa. Di sini misalkan saya ingin dari 172.16.1.10 hingga 172.16.10, mohon maaf, titik 1 lalu hingga 100.
Seperti ini. Nah, jadi teman-teman, nantinya ketika si klien itu merequest IP ke router Debian-nya, si klien itu nantinya dia akan mendapatkan IP antara dari 172.16.1.10 hingga 172.16.1.100, teman-teman. Nah, jadi untuk rank IP ini bisa kalian sesuaikan sendiri ya, teman-teman. Jadi, misalkan kalau kalian itu inginnya kliennya mendapatkan IP dari berapa sampai berapa, itu kalian bisa tulis saja di range IP-nya. Kemudian di sini untuk option domain name saya akan berikan nama saya saja, teman-teman. Di sini kita hapus terlebih dahulu. Nah, di sini kita hapus. Saya akan berikan nama saya ya, teman-teman, yaitu talita.com seperti ini. Ini terserah teman-teman untuk domain name-nya itu mau kalian berikan apa. Nah, di sini pada bagian option router itu kita bisa isikan gateway atau IP yang ada di endpost 9, teman-teman, yaitu yang mengarah ke klien, yaitu tadi IP-nya adalah 172.1.16.1.1 ya, teman-teman. Kemudian di sini untuk yang option broadcast, yang broadcast address kalian bisa lihat. Di sini kita bisa isikan dengan 172. Kita isikan 172.16.1.255 seperti ini. Nah, jika sudah di sini kita bisa langsung simpan saja. Kita Ctrl X lalu enter. Nah, jika sudah di sini kita bisa restart terlebih dahulu untuk DHCP servernya dengan perintah sistem ctl restart isc-dhcp-server. Seperti ini. Kemudian di sini kita bisa enter. Nah, perhatikan teman-teman, di sini saya salah perintah. Di sini bukan C, ternyata F. Di sini kita bisa ganti C, sistem ctl restart isc-dhcp-server. Kita bisa enter. Kita tunggu. Nah, perhatikan di sini DHCP servernya sudah berhasil kita restart ya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk konfigurasi DHCP server di routernya. Nah, sekarang kita akan coba untuk merequest di klien Ubuntu-nya ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung buka saja pada klien Ubuntu-nya. Nah, di sini kita bisa coba untuk cek IP-nya terlebih dahulu ya, teman-teman, dengan perintah IPA. Nah, perhatikan di sini pada klien itu dia masih memiliki IP 172.16.1.2 ya, teman-teman. Nah, ini tuh merupakan IP yang sebelumnya sudah kita pasang secara statik ya, teman-teman, ataupun secara manual. Nah, di sini kita akan coba setting terlebih dahulu ya, teman-teman. Kalian bisa pergi ke pojok kanan atas yang ini. Kemudian kalian bisa pergi ke wired connection. Kemudian kalian pilih yang wired setting. Nah, di sini kalian bisa pergi ke tanda pengaturan, teman-teman, atau tanda gear ini. Kemudian kalian bisa pergi ke IP versi 4. Nah, perhatikan di sini punya saya masih statik ya, teman-teman, atau masih manual karena ini sudah kita setting di bab sebelumnya ya, teman-teman, yaitu yang konfigurasi secara manual. Nah, di sini kita bisa ganti saja ke yang DHCP ya, teman-teman, atau yang otomatis. Kemudian di sini kita bisa play. Dan kita bisa on off kan, teman-teman, yang ini, atau kita bisa disable dan enable kan lagi. Di sini kita bisa off kan terlebih dahulu, kemudian kita on kan lagi. Nah, jika sudah di sini kita kembali lagi ke terminalnya. Kemudian kita bisa cek kembali IP-nya dengan perintah IPA. Nah, perhatikan di sini IP-nya sudah berubah ya, teman-teman, yaitu menjadi 172.16.1.10. Jadi nantinya si klien dia itu akan mendapatkan IP yang sudah kita pasang di router Debian-nya ya, teman-teman. Yang mana untuk rank IP di routernya itu dari 172.16.1.10 hingga 172.16.1.100. Nah, perhatikan di sini untuk kliennya ini dia mendapatkan IP yang rank pertama, teman-teman, yaitu yang 172.16.1.10. Nah, di sini kita akan coba apakah si klien ini bisa ping 88. Kita coba, kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini bisa ya, teman-teman, untuk ping 88. Kemudian di sini kita juga coba apakah dia bisa ping ke server satunya. Di sini untuk server 1 itu IP-nya adalah 10.10.10.2 seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini klien juga dia sudah bisa ping ke server 1 ya, teman-teman. Artinya klien dan server 1 itu dia bisa saling berkomunikasi. Nah, jadi mungkin seperti itu, teman-teman, untuk konfigurasi dari DHCP server. Kita lanjut ke
ke pembahasan yang terakhir, yaitu fixed address DHCP server. Nah, jadi teman-teman, pada pembahasan fixed IP address ini kita akan coba untuk membuat si klien Ubuntu ini fixed IP-nya teman-teman, atau dia memiliki IP yang permanen. Jadi tidak ada lagi server yang memiliki IP yang sama dengan klien Ubuntu-nya. Oke, kita bisa langsung konfigurasinya ya teman-teman. Kita bisa pergi ke router Debian-nya. Di sini saya akan clear saja. Nah, di sini seperti biasa untuk melakukan konfigurasi kalian harus masuk ke dalam super user ya teman-teman. Karena di sini saya sudah masuk ke dalam super user, kita bisa langsung jalankan perintah yaitu nano /etc/dhcp/dhcpd seperti ini, kemudian .conf. Nah, di sini kita bisa enter saja. Nah, di sini kita bisa scroll saja sampai menemukan yang host Fantasia ya teman-teman. Kita bisa scroll. Kita coba. Nah, perhatikan di sini sudah ada teman-teman untuk yang host Fantasia yang ini. Nah, di sini untuk yang host Fantasia itu kita bisa buka pagarnya hingga sampai yang tutup kurawal ya teman-teman, kurung tutup kurawal. Kita bisa buka semuanya. Seperti ini. Nah, di bagian hardware Ethernet di sini kita akan isikan MAC address yang ada di kliennya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa pergi ke kliennya terlebih dahulu, kemudian kita bisa coba cek IPA. Nah, di sini kita bisa fokus di endpost 3-nya ya teman-teman yang ini. Nah, di sini kita akan menggunakan MAC address yang ini teman-teman. Perhatikan yang ini. Nah, jadi untuk MAC address ini akan kita masukkan di hardware yang Ethernet ini teman-teman. Di sini kita bisa bagi dua saja. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa langsung isikan saja ya teman-teman, yaitu 08 lalu 0027, di sini 27 kita bisa ganti 27, lalu C0, kemudian di sini D0, lalu EF seperti ini. Nah, lalu di sini pada bagian fixed address itu kita bisa isikan saja IP address-nya yang permanen ya teman-teman, atau yang selama-lamanya. Di sini kita bisa isikan saja. Nah, misalkan di sini di klien saya itu akan membuat IP address-nya menjadi permanen yaitu 172.16.1.26 seperti ini. Nah, jadi teman-teman, nantinya si klien Ubuntu dia itu akan mendapatkan IP yang fix atau permanen yaitu IP yang 172.16.1.26. Nah, di sini kita bisa langsung Ctrl X, Y lalu enter. Lalu kita bisa restart dulu teman-teman untuk DHCP servernya dengan perintah sistem ctl restart isc strip DHCP strip server seperti ini. Kemudian kita bisa enter. Nah, jika sudah selesai di restart, kita bisa pergi lagi ke klien Ubuntu-nya ya teman-teman. Kita bisa pergi ke klien Ubuntu-nya. Di sini saya akan perbesar. Nah, di sini kita bisa pergi ke setting lagi teman-teman, atau wired connection. Kita bisa pergi ke wired connection, kemudian wired setting. Kemudian di sini kita bisa on off kan lagi ya teman-teman di bagian wired connected yang ini, atau bisa kita disable dan enablekan lagi. Di sini kita disable dulu, baru kita enablekan lagi. Lalu di sini kita bisa pergi ke terminalnya lagi. Kita bisa untuk merequest atau melihat IP-nya lagi dengan perintah IPA. Kemudian di sini kita enter. Nah, perhatikan di sini teman-teman, IP-nya sudah berubah yaitu menjadi 172.16.1.26. Yang mana IP tersebut itu adalah IP yang permanen teman-teman, atau IP itu tidak akan pernah berubah-ubah. Jadi untuk klien Ubuntu itu dia tidak akan memiliki IP yang lain lagi selain IP yang 172.16.1.26. Nah, jadi teman-teman, IP yang ada di klien Ubuntu-nya ini akan fix teman-teman, atau tidak akan berubah-ubah karena ini tuh sudah kita setting secara fix atau permanen. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembahasan DHCP server. Semoga video ini bisa membantu kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.